Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelas pimpin temannya berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami belajar pimpin kami agar kami dapat bersama. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, silakan duduk. Selanjutnya, coba Salim pimpin temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Maju di sini. Yang lain berdiri. Teman, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rasa negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Nah, bagaimana perasaannya? senang. Nah, sekarang Ibu absen dulu. Dengarkan namanya. Aselin, Hadir, Bu. Alora, Hadir, Bu. Amora, Hadir, Bu. April, Hadir, Bu. Aris, Hadir, Bu. Angel, Hadir, Bu. Gante, Hadir, Bu. Irma, Hadir, Bu. Justin, Hadir, Bu. Maya, Hadir, Bu. Kesha, Hadir, Bu. Christian, Hadir, Bu. Regina, Hadir, Bu. Yeheskel. Hadir, Bu. Ya, hadir semua dek. Sudah siap belajar? Ya, sebelum kita belajar, kita tepuk semangat dulu. Semangat. Dang, dang, dang. Deng, deng, deng. Dong, dong, dong. Dang, dang, dang. Deng, deng, deng. Dong, dong, dong. Semangat. Iya, silahkan duduk. Kita akan belajar berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita masuk di materi, Ibu mau dulu bertanya. Pernahkah kalian mempunyai masalah? Pernah. Apa contoh masalahnya? Apa? Bertengkar. Apalagi? Terlambat datang ke sekolah. Apalagi? Iya, biasa tidak ada pulpennya. Sekarang, misalnya masalahnya tidak mempunyai pulpen. Bagaimana cara kalian untuk mengatasi masalah tersebut? Meminjam. Selain dipinjam? Dibeli. Kalau misalnya masalahnya terlambat datang ke sekolah, bagaimana untuk mengatasi itu? Bangun cepat. Apalagi? Tidur cepat. Kenapa tidur cepat? Supaya bangunnya juga cepat. Iya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Yang pertama adalah, coba dibaca. Memahami apa itu berpikir komputasional. Ya, memahami apa itu berpikir komputasional. Yang kedua, Menerapkan prinsip-prinsip berpikir komputasional dengan posisi pengenalan pola abstraksi algoritma. berikut yang ketiga. Mengidentifikasi
tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, sebelum masuk di materi, Ibu akan putarkan dulu video pembelajaran tentang berpikir komputasional. Silakan disimak. Ya, kita tonton bersama. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Radit berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Jadi, itulah tadi video animasi yang berpikir komputasional. Di dalam video tadi dijelaskan apa itu berpikir komputasional. Menyusun pemecahan masalah ya, secara logis dan sistematis. Ya, jadi itu adalah pengertian dari berpikir komputasional. Di dalam video juga tadi ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama tadi adalah masa langsung abstraksi. Dekomposisi, yaitu membagi tugas untuk membersihkan rumah siapa? Ya, yang kedua adalah pengenalan pola. Di situ ditandai dengan kata ikan akan bergerombol di tempat yang teduh. Kemudian yang ketiga adalah abstraksi, memetik mangga yang sudah matang. Di sini. Prinsip yang pertama adalah dekomposisi, memecah masalah. Jadi masalah itu dipecah supaya bisa diselesaikan. Coba dibaca. Baca semuanya dulu. Baca dari atas. Prinsip berpikir komputasional. 1. Dekomposisi, memecah
di sini yang akan dipecah adalah mengadakan pesta ulang tahun. Iya. Dia dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Kalau kita mau mengadakan pesta ulang tahun pasti adanya. Seperti kita buat dulu apa? Daftar tamu. Ditulis siapa-siapa yang mau diundang. Yang kedua kita buat undangan. Atau bisa juga lewat telepon. Atau bisa lewat online. Dimasukkan di dalam media sosial. Kemudian yang ketiga, tempat. Ya, di mana tempatnya? Makanan dan minuman. Apakah pesan catering atau dibuat? Dekorasi, hiburan, hadiah. Ya, jadi itu pesta ulang tahun yang dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Selanjutnya yang kedua, apa itu yang kedua? Pengenalan pola. Ya, coba dibaca penjelasannya. Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Contoh, merapikan kamar tidur. Penerapan pola. 1. Kamu mengenali pola di mana setiap barang harus diletakkan, buku-buku di rak, baju di lemari, sepatu di rak sepatu. 2. Dengan mengenali pola ini, kamu bisa merapikan kamar dengan lebih efisien. Kamu tidak akan meletakkan buku di bawah tempat tidur atau baju di atas meja, karena kamu tahu di mana tempatnya seharusnya. Iya, jadi pengenalan pola ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Biasanya itu pulang sekolah langsung buang bajunya. Besoknya pusing mencari di mana. Nah, kalau kita menerapkan ini setiap pagi, maka tidak ada masalah yang kita hadapi. Kita simpan buku di raknya, kita simpan baju di lemari, digantung bagus-bagus, dan kita simpan sepatu di rak sepatu. Kalau kita lakukan ini setiap hari, maka permasalahan tidak akan muncul. Selanjutnya yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Abstraksi. Coba dibaca. Abstraksi adalah mencari informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya berfokus pada informasi penting dan mencari detail yang tidak relevan. Contoh. Memakai kaos kaki dan sepatu. Masalah bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Abstraksinya. Saat anak memakai kaos kaki, ia tidak perlu memikirkan bagaimana kaos kaki itu dibuat di pabrik atau bagaimana benang-benangnya terjadi. Ia hanya fokus pada tujuan utama, memakai kaos kaki di kaki lalu memakai sepatu. Ia tidak perlu tahu bagaimana tali sepatu terbuat, tetapi hanya tahu cara memakainya. Iya, jadi abstraksi ini kita fokus pada tujuan. Kalau dibilang mau pakai sepatu, mau pakai kaos kaki, ya langsung pakai kaos kakinya. Tidak usah tinggal dilihat-lihat kaos kakinya dari mana ini kaos kaki, bagaimana cara membuatnya. Karena itu akan membuat lama. Akhirnya terlambat ke sekolah. Mengikat sepatu langsung diikat, tidak usah dilihat talinya. Oh ini talinya dibuat dari apa? Tidak usah. Jadi abstraksi itu fokus pada tujuan atau informasi yang penting. Selanjutnya yang keempat, berpikir algoritma. Berpikir algoritma yaitu menyusun langkah-langkah informasi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contoh, memasak mie instan. Masalah bagaimana cara memasak mie instan. Algoritma. 1. Siapkan panci dan isi dengan air. 2. Nyalakan kompor dan
sajikan. Ya, jadi berpikir algoritma itu adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah, seperti memasak mie instan. Masalahnya di situ bagaimana caranya masak supaya mie-nya matang. Nah, inilah langkah-langkahnya, ada 8. Kalau mie-nya dimasukkan sebelum airnya mendidih, maka mie-nya tidak cepat matang. Jadi kita harus ikuti langkah-langkah supaya tidak ada masalah dalam memasak mie instan. Ya, jadi inilah tadi pengertian dan contoh-contoh. Contoh-contoh apa? Contoh-contoh berpikir komputasional dengan beberapa prinsip-prinsipnya. Nah, sebelum Ibu membagikan tugas untuk dikerja secara berkelompok, kita ice breaking dulu. Semuanya silakan berdiri. Sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Ini silakan duduk. Jadi ini contoh berpikir komputasional dalam membuat jus buah naga. Siapa di sini yang suka jus buah naga? Iya. Kalau kita mau buat jus buah naga, pasti ada bahan-bahan yang digunakan, toh? Ada cara kerjanya. Nah, kita akan melihat cara kerjanya dengan menerapkan prinsip-prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Kita pecah dulu bagaimana cara membuat jus buah nangka. Apa-apa yang disiapkan. Jadi dipecah dulu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tentunya kita siapkan dulu alat dan bahan. Nah, alatnya, coba dibaca apa alatnya? Gelas, sendok, pisau, tangan, blender. Bahannya? Air, es batu, gula, buah naga. Ya, jadi itu dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya yang kedua, pengenalan pola. Coba dibaca. Kita bisa membuat satu gelas jus buah naga dalam waktu sekitar 5 menit. Jika kita ingin membuat 3 gelas jus buah naga, maka kita juga akan menyelesaikan selama 5 menit hanya dengan menambahkan bahan-bahan saja. Ya, jadi waktu yang digunakan untuk membuat jus buah naga 1 gelas dengan 3 gelas itu bisa saja sama waktunya. Cuma bahan-bahannya yang ditambah, seperti air ditambah, buah naganya juga ditambah, gulanya juga ditambah, supaya rasanya tetap enak sama. Berikut abstraksinya. Jika tidak ingin membuat jus buah naga, kita perlu
jus nada. Ya, selanjutnya algoritma. Algoritma ini adalah langkah-langkah dalam membuat jus buah naga. Ada 11 langkah-langkahnya. Coba dibaca langkah-langkahnya. 1. Siapkan alat penambahan yang ingin digunakan. 2. Cuci buah naga dengan bersih. 3. Kupas kulitnya dan ambil daging buah naga. 4. Potong-potong daging buah naga agar mudah dibelendek. 5. Masukkan potongan buah naga ke dalam blender. 6. Tambahkan air dan gula ke dalam blender. 7. Tambahkan es batu jika ingin dikeringkan segera. 8. Nyalakan blender tunggu sampai semua bahan tercampur merata. 9. Ambil gelas yang sudah disiapkan. 10. Tuang jus ke dalam gelas. 11. Jus siap disajikan. Iya, jadi itu adalah algoritma atau langkah-langkah dalam membuat jus buah naga. Silakan lagi berdiri. Ya, silakan duduk di tempatnya. Kita akan diskusi kelompok. Ya, jadi dengar dulu, jangan dulu dilihat. Jadi, Ibu kasih tugas kelompok. Kalau dikatakan tugas kelompok, berarti dikerjakan secara berkelompok, bersama-sama. Didiskusikan dengan teman-temannya apa jawabannya. Nah, sekarang yang Ibu bagi ini ada 5 lembar. Halaman depan itu ditulis nanti nama kelompok, kelas, dan nama anggota kelompok. Jadi di sana kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ini untuk nama kelompok. Kemudian lihat lembaran yang pertama. Di sini lembaran yang pertama itu tentang prinsip dekomposisi. Prinsip dekomposisi. Jadi di sini ada masalahnya. Sudah ada langkah-langkahnya di sini. Kalian
kalian ikuti nanti. Kemudian yang kedua, ada berpikir komputasional, prinsip pengenalan pola. Ya, jadi tentukan di sini angka-angka di lingkaran yang kosong. Ini menggunakan pola. Berikut yang ketiga, berpikir komputasional, prinsip abstraksi. Nah, sudah ada langkah-langkahnya. Kemudian yang keempat adalah berpikir komputasional, prinsip algoritma, membuat algoritma mandiri, langkah-langkah mandiri. Nah, jadi ini kalian kerja secara berkelompok, bagi tugas dengan temannya, siapa yang menulis, kemudian yang lain itu sampaikan jawabannya. Jadi satu orang saja yang menulis, yang bagus tulisannya. Paham? Ya, silakan dikerja. Tidak mengerti? Ya, jadi di sini membersihkan kamar tidur. Langkah-langkah kecil apa yang dilakukan itu di dalam kamar tidur supaya kamar tidurnya jadi bersih, jadi rapi. Nah, kira-kira apa yang pertama dulu dilakukan? Ya, ini membersihkan ruang tamu. Ini bagian besar. Setelah dipecah menjadi bagian yang kecil. Menyapu lantai, menyikat lantai, menyapu jendela, menata sofa dan meja. Sekarang kamar tidur, apa yang dilakukan di kamar tidur supaya bersih? Nah, diskusikan. Kira-kira apa yang pertama? Nah, ini yang di bawah dua di sini.
Nah, sekarang temannya sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk salut dulu. 1, 2, 3. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Hasil diskusi kami. Nah, coba. Ya, sekarang yang kedua. Ini bagus suaranya, keras dia suaranya. Ya, langsung baca yang di bawah. Pola pembicaraan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, Ya, prinsip abstraksi. Lanjut baca pertanyaannya di bawah. satu dari informasi penting yang kami Irma. aktivitas laki mandi. 1. Mencuci ke kamar mandi. 2. Siram air sampai 3. Gosok badan dengan sabun sampai bersih. 4. Bilas badan sampai 2. Sabun siram. Ya, sudah. Nah, sekarang teman-temannya dari kelompok 2 sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan. Siapa dulu temannya? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, silakan. Langsung dibaca namanya di situ, nama siapa? Prinsip dekomposisi menulis kata dengan memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Pekerjaan membersihkan rumah menjadi lebih mudah. Iya. Setelah semua bagian kecil selesai, apakah rumahmu sudah bersih seluruhnya? Iya. Berikut. Prinsip interaksi. Dari informasi di atas tuliskan informasi penting utama bukan untuk membuat jadwal hidup. Melakukan membersihkan berkumpul, menyiram bunga, membersihkan meja. Inilah penampilan dari kelompok 3 dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk salut. Salut, salut. Salut.
komputasional. Jadi kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya yang pertama adalah apa? Pengertian dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah proses berpikir secara logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Ada 4 prinsip. Prinsip yang pertama adalah dekomposisi, memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. 2. Pengenalan pola, menemukan pola. Seperti tadi di lembar diskusinya, ada pola membesar dan ada pola mengecil. Abstraksi, fokus pada hal yang penting. Yang keempat adalah algoritma, menyusun langkah-langkah. Nah sekarang yang terakhir, masih ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada yang pertanyaan? Nah, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silahkan tulis jawabannya di buku tulisnya. Jadi jawaban saja, tidak usah ditulis soalnya, cukup jawaban. Perhatikan di depan. Nah ini dia. Baca baik-baik soalnya, baru tulis jawabannya. Tidak boleh ada yang kerjasama. Nah, usahakan jangan ada yang untuk menyelesaikan suatu masalah, kita harus membaginya menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Cara ini disebut dengan titik-titik. Yang kedua, langkah-langkah teratur yang dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah disebut apa? 3. Kemampuan untuk mengenali pola atau kesamaan dari suatu masalah disebut apa? 4. Ketika kita fokus hanya pada hal-hal penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu disebut apa? Berpikir komputasional bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita membuat titik-titik untuk pergi ke sekolah tepat waktu. 3 menit lagi. Ya, silakan kumpul. Kumpul cepat. Untuk menyelesaikan suatu masalah, kita harus membaginya menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Cara ini disebut dengan dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua, langkah-langkah teratur yang dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah disebut apa tadi langkah-langkah? Algoritma. Kemampuan untuk mengenali pola atau kesamaan dari suatu masalah disebut pengenalan pola. 4. Ketika kita fokus hanya pada hal-hal penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu disebut abstraksi. 5. Berpikir komputasional bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita membuat jadwal untuk pergi ke sekolah tepat waktu. Ini siapa yang menentang firman DKP? Ya,
jadi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jadi tadi kesimpulannya sudah ada, yaitu pengertian berpikir komputasional. Yang kedua adalah prinsip-prinsip dalam berpikir